Udah plastik Bu. Plastik Bu. Kau tidak boleh tinggal dalam dirinya. Dia dalam milik Yesus. Dia dalam milik Yesus. Out. Lakukan aku siksa kau. Lihat. Darah Yesus kami tolak. Lihat. Keluar kau. Darah Yesus. Kau berani melawan? Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Keluar. Darah Yesus. Keluar. Darah Yesus. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan ya bagaimana perbedaan yang sangat mencolok, yaitu tentang mana ajaran agama yang benar yang datang dari Tuhan dan mana ajaran agama yang bukan berasal dari Tuhan ya. Nah, tentu kita ketahui bahwa di dunia ini begitu banyak agama ya, dan kesemuanya mengaku itu adalah berasal dari Tuhan. Namun tentu kita sebagai orang yang berpikir bisa membedakan mana ajaran yang benar yang berasal dari Tuhan. Itu bisa kita lihat dari 3 aspek yang sangat mendasar ya, yaitu yang pertama dari konsep teologi atau konsep ketuhanannya, dan yang kedua itu bisa kita lihat dari cara ibadah, bagaimana satu agama tersebut melakukan ibadah kepada Tuhannya, dan yang ketiga yaitu bagaimana ajaran agama tersebut mengajarkan hubungan antar sesama manusia. Nah, dari 3 hal yang sangat fundamental ini tentu kita bisa nantinya akan mengetahui mana ajaran yang benar-benar berasal dari Tuhan dan mana pula kemudian ajaran yang bukan datangnya dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Nah, di sini ada nanti beberapa cuplikan video ya. Kita akan melihat ada orang yang katanya sedang melakukan ibadah, dan juga kemudian ada cara-cara pengobatan yang tentunya ini ada hubungan dengan aspek yang ketiga ya, untuk membedakan mana ajaran yang benar, yaitu tentang hubungan atau tanggung jawab sosial kita kepada sesama ya. Nah, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, serta share-nya. Nah, sekarang langsung saja kita simak videonya.
Udah plastik. Plastik, Bu. Siapa yang akan? Siapa yang keluar? In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Keluar. Darah nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Semua keluar. Darah Yesus. In Jesus' name. Lihat mata saya. Keluar. Coba. Keluar dari dirinya. Kau tidak boleh tinggal dalam dirinya. Darah Dia adalah milik Yesus. Dia adalah milik Yesus. Kau tahu aku anak Allah yang diutus oleh Yesus. Saya bukan dari bumi, saya dari surga. Utusan Yesus. Keluar. Mau keluar. Keluar. Hei, aku mintakan keluar kau. Keluar. Hei, kalau nggak keluar aku siksa kau. Injilnya. Keluar. Bingung penyakit dalam tubuh kami tolak, kami katakan darah Yesus. Aku adalah anak Allah dilahirkan oleh Roh Allah. Aku datang dari kerajaan surga. Darah Yesus. Kau tunduk kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Kami tolak, kami katakan darah Yesus. Api, bakar. Api. Oh, api. Dalam masyarakat, dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Darah Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Darah Yesus Kristus Tuhan. Keluar. Out. Dalam nama Yesus. Out. Keluar. Dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darah. Out. Keluar. Kuasa dalam namanya. Darah Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam namanya. Darah Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus. Bakar. Lepas. Api. Aku minta api dari surga membakar ya. Api. Di sini. Lihat. Darah Yesus, kami tolak, kami katakan. Lihat. Keluar kau. Darah Yesus. Kau berani ngomong. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Keluar. Darah Yesus. Keluar. Darah Yesus. Kau kusiksa kalau kau nggak keluar. Kau mau aman? Injilnya. Keluar. Darah Yesus. Jangan kau ganggu lagi lutut dia. Jangan kau ganggu kakinya lagi ya. Jangan kau ganggu ini. Keluar. Darah Yesus. Lihat. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Sudah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء لما في الصدور والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب بحور ولهم عذاب واسع الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sudah? Nah, demikianlah saudaraku semuanya dari 3 cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama. Kita tentu dapat merasakan serta menilai mana ajaran yang benar menurut tuntunan agama yang datang langsung dari Tuhan ya, Sang Pencipta alam. Nah, seperti di awal tadi saya mengatakan bahwa ada 3 aspek yang sangat mendasar untuk menentukan apakah ajaran tersebut benar datang dari Tuhan adanya, yaitu yang pertama adalah tentang konsep teologi atau konsep ketuhanan, yang dimana di sini kita akan mengetahui mana Tuhan yang patut disembah untuk tempat kita mengabdi ya. Dan kemudian juga yang kedua adalah cara kita beribadah kepada Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana hubungan sosial kita antara sesama manusia. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, terutama yang membutuhkan bantuan serta uluran tangan ya, baik di dalam permasalahan materi ataupun permasalahan kesehatan. Nah, kemudian di video yang pertama tadi kita tidak menemukan itu suatu ajaran yang cocok atau tidak pantas untuk dikatakan suatu ibadah kepada Tuhan ya. Karena kita lihat di situ orang-orangnya seperti dalam keadaan di luar kesadaran ya, atau mengalami trans. Nah, tentu ini mustahil kalau itu dikatakan adalah ibadah kepada Tuhan. Jangankan kepada Tuhan kita menghadap dalam keadaan seperti itu, kepada seorang presiden saja kalau kita datang atau menjumpainya dalam keadaan seperti orang yang keadaan mabuk, tentulah kita akan diusir ya. Dan selanjutnya di video kedua serta cuplikan video yang ketiga, kita sangat bisa melihat 2 perbedaan yang sangat mencolok ya, yaitu dalam hal melakukan memberikan pertolongan atau bantuan, tentunya sebagai perantara kepada orang lain yang sedang membutuhkan uluran tangan untuk mengatasi permasalahan
kesehatan atau diganggu oleh makhluk astral ya. Nah, tadi ada seorang pendeta yang katanya bisa mengobati seseorang ya. Namun kalau kita perhatikan dari cara-cara yang dia lakukan, sedikit pun di situ tidak menunjukkan penghargaan kepada orang yang berbeda jenis ya, yaitu kepada seorang perempuan. Karena di situ kita tidak melihat adanya rasa menghargai, karena dengan seenaknya si pendeta ini memegang-megang tubuh perempuan tersebut yang bukanlah muhrim ya, atau bukanlah orang yang halal untuk dipegang oleh sang pendeta ini. Nah, di sini tentunya akan pikiran kita menolak hal tersebut ya, karena di situ tidak ada etika atau adab yang dilakukan oleh seorang pendeta tersebut, walaupun itu alasannya dalam melakukan pengobatan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di cuplikan video kedua, juga melakukan hal yang sama ya, yaitu mencoba membantu atau sebagai perantara untuk mengembalikan kesadaran seorang perempuan dari gangguan makhluk halus. Nah, sang ustadz di sini benar-benar menunjukkan bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasul ya, karena sesuai dengan syar'i ya. Nah, di sini juga kita melihat di situ ada etika serta adab yang dilakukan oleh ustadz terhadap perempuan yang notabene bukanlah muhrim atau yang boleh dibilang adalah orang lain ya. Maka di situ cara-cara yang dilakukan pun dengan cara-cara yang sopan seperti yang sudah kita saksikan bersama tadi ya. Karena sang ustadz itu untuk memegang perempuan ini itu menggunakan batas atau perantara, yaitu menggunakan selembar kain ya. Nah, disitulah letak satu penghargaan kepada orang yang bukan muhrim kita, dan juga bentuk adab dan etika kita sebagai manusia yang mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting sekali adalah dalam bacaan-bacaan yang digunakan untuk mengusir kekuatan negatif ini, itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya, dan merupakan adalah ayat-ayat suci yang memang berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam tersebut. Nah, kemudian hasil atau reaksi yang ditimbulkan oleh kedua orang yang melakukan pengobatan yang bersamaan tadi, kita melihat bahwa yang dilakukan oleh ustadz itu membuahkan hasil yang maksimal ya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pendeta tadi, yang kalau kita teliti itu tidak ada petunjuk untuk melakukan pengobatan seperti tersebut. Apalagi di dalam ilmu pengobatan tradisional pun tidak ada teknik yang dilakukan seperti halnya yang dilakukan oleh sang pendeta itu. Nah, di sini sangat jelas bagi kita ya, bahwa ketiga unsur dasar untuk membedakan mana ajaran yang berasal dari Tuhan itu sangat sederhana dan mudah untuk kita bedakan ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Dan mudah-mudahan hati nurani kita bisa lebih peka untuk melihat hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.